Shalom, damai sejahtera di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Bapa Engkau hadir dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami diberikan kekuatan untuk dapat mendalami, memahami kebenaran firman-Mu dalam seluruh hidup kami setiap saat. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yehezkel 37 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yehezkel 37 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tapi saya sarankan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca di rumah juga dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jadi satu perikop bacaan ini bisa Bapak Ibu bacakan di rumah untuk mendapatkan gambaran umumnya, mendapatkan benang merahnya tentang cerita tentang firman Tuhan, bagaimana dua kerajaan Israel ini dipersatukan kembali. Secara khusus renungan kita malam hari ini terambil di ayatnya, pada ayatnya yang ke-24 saja menjadi inti renungan kita, dan saya akan menjelaskan bagi kita. Khusus pada ayat yang ke-24. Ayat 24 berbunyi demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, Israel mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Raja Daud. Karena Raja Daud ini dilihat sebagai raja yang sukses dan berhasil untuk mempersatukan dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara di Samaria dan kerajaan Israel Selatan di Yehuda, ibu kota Yehuda. Jadi sebelum Israel itu terpecah suku-suku, 12 suku Israel ini mendirikan kerajaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan mereka sendiri-sendiri. Yaitu di bagian utara, ibu kota Samaria, itu ada 10 suku mendirikan kerajaannya. Sedangkan ada 2 suku Israel yang ada di bagian selatan, ibu kota Yehuda, mereka mendirikan kerajaannya sendiri. Apa penyebab mereka ini tidak bersatu dan mereka mendirikan kerajaannya sendiri-sendiri dan kerajaannya masing-masing? Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa kita tahu bahwa Israel adalah bangsa yang selalu dan senantiasa ada di sekitar ya bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Israel selalu dan senantiasa hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk mempengaruhi Israel ini untuk tidak taat dan setia kepada janji dan komitmen mereka. Bahwa hanya ada satu Allah saja, tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu Allah dari sejak semula memimpin Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah sudah menyampaikan kepada mereka bahwa tidak boleh ada ilah lain selain daripadaku. Tidak boleh ada Allah lain selain daripadaku. Sudah jelas bahwa di hukum Taurat ya, di 10 titah itu ya yang diturunkan Tuhan kepada Musa lalu diberlakukan bagi umat Tuhan, itu sudah jelas dari pertama dikatakan bahwa tidak boleh ada ilah lain, Allah lain, dewa lain, berhala lain selain daripada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan adalah berkuasa
di atas segala-galanya. Tetapi dalam prakteknya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, umat Tuhan ini selalu dan senantiasa mengingkari janjinya. Umat Tuhan ini selalu dan senantiasa mencoba untuk melawan segala kehendak dan rencana Tuhan. Akhirnya mereka memilih jalan sendiri, jalan masing-masing. Mereka memilih untuk menyembah kepada dewa-dewa, Baal-Baal, berhala-berhala yang ada di sekitar mereka. Mereka lebih cenderung untuk mendirikan kerajaannya masing-masing, tidak mau mendirikan kerajaan yang satu, karena mereka lebih bebas untuk berkuasa dan mengikuti kepada kehendaknya masing-masing. Oleh sebab itu misalnya kita lihat di dalam ayat 23. Apa kesalahan umat Tuhan sehingga mereka itu tidak dipersatukan, mereka terpisah satu dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-23 dari Yehezkel 37, di situ dikatakan mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi satu umatku. Aku akan menjadi Allahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, tujuan dari nubuat Yehezkel ini bahwa Allah ingin mempersatukan umat kembali itu supaya Allah yang memerintah mereka dengan satu Tuhan. Allah yang memerintah mereka dengan satu kerajaan. Tidak ada kerajaan lain selain daripada kerajaan Allah. Nah, di sini dikatakan bagi kita tentang bagaimana nubuat Yehezkel tentang kehadiran hambanya, yaitu Daud sebagai raja yang mempersatukan umatnya. Ayat 24 mengatakan bahwa maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Jadi selama Israel itu mereka bersatu, mereka hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, tidak lagi menjadi kerajaannya masing-masing dan kerajaannya satu, itu hanya dalam pemerintahan Raja Daud. Setelah Raja Daud diganti dengan anaknya Salomo yang punya istri banyak, menyembah kepada dewa-dewa dan berhala, kerajaan ini menjadi pecah lagi. Jadi di sini Yehezkel mengatakan bahwa hanya di dalam kuasa Raja Daud, hanya dalam kerajaan Raja Daud, umat Tuhan itu dipersatukan. Dalam kuasa Raja Daud sebagai raja, ini merujuk kepada Sang Mesias yang akan datang mempersatukan umat Tuhan yang berserak-serak. Mempersatukan umat Tuhan yang terpecah-pecah. Mempersatukan umat Tuhan menyembah kepada satu Allah dan tidak menyembah kepada banyak Allah. Tidak menyembah kepada dewa-dewa dan berhala-berhala. Tetapi hanya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Daud. Hanya ada satu raja, yaitu Raja anak Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau ayat 24 ini berbicara tentang kerajaan Daud, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat yang ke-32. Lukas pasal 1 ayat yang ke-32, di situ dikatakan bahwa Lukas sudah menubuatkan tentang keturunan Daud yang menjadi raja, keturunan Daud yang mendirikan kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Di dalam ayat yang ke-32 dari Lukas pasal 1 dikatakan bahwa ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bagi leluhurnya. Siapa itu? Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karena perikop daripada Lukas 1 mulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 38 itu berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 32 mengatakan bahwa ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada takhta Daud bapa leluhurnya. Saya mengajak lagi kita mari buka supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan nubuat Yehezkel tentang anak Daud ini. Raja yang kekal ini. Kerajaan surga yang dijanjikan ini. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul, yang telah ku jauhkan dari hadapannya. Jadi kalau berbicara tentang anak Daud, apakah dia melakukan pelanggaran? Tidak ada melakukan pelanggaran. Anak Daud yang kekal. Takhta Daud yang kekal. Siapakah Yesus? Yang dimaksudkan Yehezkel di sini adalah Yesus itu. Sang Mesias itu. Tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan dosa. Tidak melakukan pelanggaran. Tetapi dia disebut sebagai keturunan Daud yang akan mendirikan kerajaan Daud yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Ayatnya yang ke-16 dari 2 Samuel pasal 7 dikatakan bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini udah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Kerajaan mana yang kekal? Raja mana yang kekal? Kekuasaan mana yang kekal? Tidak ada kerajaan di dunia ini yang kekal. Semua presiden, semua raja, semua kaisar pasti ada waktunya untuk meninggalkan takhta kekuasaannya. Pasti ada waktunya untuk dia mengakhiri seluruh jabatannya. Tidak ada kerajaan yang kekal di muka bumi ini. Tidak ada kerajaan yang berkuasa di muka bumi ini kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada raja yang kekal, raja yang berkuasa. Tidak ada. Hanya ada satu raja yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu Sang Mesias, anak Daud. Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan dengan nubuat Yehezkel di dalam ayat yang ke-24 ini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus anak Daud yang juga dikatakan oleh 2 Samuel dan juga dikatakan oleh Lukas bahwa anak Daud itu adalah Sang Mesias yang akan datang mendirikan kerajaannya. Kerajaannya yang taat, yang setia. Kerajaannya yang selalu dan senantiasa itu melihat akan kuasa dan kasih Tuhan turun atas umatnya. Dia adalah gembala yang agung. Dia penuh dengan kasih. Dia yang penuh dengan kuasa. Dia yang penuh dengan segala berkat dan kemurahan kepada umatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-28 dari Yehezkel pasal 27 bacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Pada waktu apa di situ dikatakan? Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Apa artinya? Nubuat Yehezkel tentang anak Daud ini. Tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Tempat kudus itu menunjuk kepada bait Allah. Orang Israel selalu dan senantiasa memahami dan mengerti bahwa bait Allah itu
adalah tempat di mana Allah berdiam. Kalau bait Allah itu adalah tempat di mana Allah berdiam selama-lamanya berada dengan umatnya, maka ini sama seperti Yesus mengatakan bahwa aku berada bersama-sama dengan aku, dengan kamu. Aku dengan Bapa adalah satu. Dan Bapa dengan anak adalah satu. Dan aku juga berada bersama-sama dengan kamu. Dan aku dengan kamu juga adalah satu. Maka doa Yesus supaya umat bersatu. Doa Yesus supaya kita semua bersatu. Bersatu di dalam kasih, karunia, dan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Bagi orang Israel, tempat kudusnya itu yaitu bait Allah. Bait Allah itu, Paulus mengatakan di mana bait Allah yang kudus itu? Hati kita. Tempat berdiam Roh Kudus itu adalah bait yang kudus. Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, berdiamnya Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, sebentar kita akan memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ketika turunnya Roh Kudus, murid-murid dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa. Dengan mereka dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa itu, maka seluruh umat Tuhan ini dipersatukan menjadi satu. Menjadi umat Tuhan yang diselamatkan. Dengan murid-murid bisa berbicara menjadi dengan berbagai macam bahasa, maka firman Tuhan akan terserah kemana saja ke seluruh dunia ini. Untuk dapat mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Murid-murid bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Berarti seluruh suku, budaya, adat istiadat, latar belakang, kaya miskin, siapa saja dapat mengerti, dapat memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bahasa Minang, orang dapat mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bahasa Papua, orang dapat mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Dayak, orang dapat mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahasa apapun, budaya apapun, bangsa apapun, suku apapun, semua orang dapat mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, genaplah nubuat Yehezkel ini tentang datangnya anak Daud itu di dalam ayat yang ke-24 tadi. Bahwa Raja Daud yang mempersatukan umat Tuhan, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, ini mau memberikan gambaran, memberikan nubuat bagi kita, pencerahan bagi kita, bahwa Yesus Kristus yang mempersatukan kita menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Bapa di sorga. Kerajaan yang kekal, kekuasaan yang kekal, raja yang kekal berada di dalam tangannya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-28 mengatakan bahwa maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan yang menguduskan Israel. Sama juga seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika semua orang mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka semua lidah akan mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kerajaan sorga akan datang. Kerajaan sorga akan ada bersama-sama dengan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pada hari ini sudah menjadi terang benderang bagi kita bahwa nubuat Yehezkel ini tentang bagaimana datangnya Sang Mesias itu sebagai raja di atas segala raja, sebagai kerajaan yang agung yang memerintah akan hidup kita. Kalau Yehezkel menubuatkan tentang datangnya anak Daud itu, kerajaan Daud itu, maka hari ini juga kita menerima kerajaan itu yang mempersatukan kita. Kalau umat Tuhan pada zaman mereka berada dalam pembuangan itu, bahkan juga mereka berada di Yerusalem yang terserak, mereka terpisah satu dengan yang lain itu karena mereka menyembah kepada Baal dan dewa-dewa, mengikuti kehendak mereka sendiri. Maka sekarang ini firman Tuhan mengajak kita untuk kembali menyatukan kita menjadi umat Tuhan yang setia. Umat Tuhan yang selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kerajaan yang agung adalah kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuasa Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Kita tidak bisa memisahkan diri kita selain daripada satu-satunya kuasa, yaitu kuasa Yesus Kristus. Semoga dengan firman Tuhan ini yang mempersatukan kita dalam iman kita, di dalam kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh hidup kita hanya di dalam kuat kuasa, yaitu kuasa Yesus Kristus. Semoga Dia menjadi gembala yang agung bagi kita. Semoga Dia menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Menjadi umat yang membawa damai sejahtera. Umat yang menjadi berkat bagi orang lain. Umat yang selalu dan senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan genap. Bahwa semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kekal sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan memberkati.